Halo kawan-kawan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini teman-teman, saya akan memberikan satu cerita yang cukup menarik, yang mungkin cerita ini bisa dikaitkan dengan keputusan seorang ulama, keputusan seorang kiai, keputusan seorang tokoh masyarakat ketika memberikan fatwa, ketika memberikan perintah, ketika memberikan sebuah kebijakan. Ini bisa saja dipengaruhi oleh pihak eksternal, pihak orang lain yang punya kepentingan. Jadi kalau orang memutuskan sesuatu, sebenarnya apa yang diputuskan ini adalah sesuatu yang lurus, sesuatu yang ada dasarnya. Tetapi keputusan ini bisa berbelok 180 derajat karena dipengaruhi oleh pihak lain, pihak eksternal yang mempengaruhi kebijakan orang tersebut. Seorang alim ulama, misalkan dia akan memutuskan sebuah fatwa, maka fatwa yang akan diputuskan ini sesuai dengan dalil, sesuai dengan dasar, tetapi bisa jadi fakta ini bisa berbelok arah ketika dipengaruhi oleh orang lain. Nah, ini teman-teman, saya punya cerita yang menarik. Ini dari sebuah artikel yang dikirim dari teman saya, yang diberi judul adalah Fatwa Anjing Pak Kiai. Ceritanya begini teman-teman. Siang itu kampung Situ Gunung lagi heboh. Ada seekor anjing mati. Tapi yang bikin heboh bukan gegara matinya si anjing, tapi si pemilik anjing yang bersikeras mengkafani anjingnya dan menyolatkannya di musola kampung. Tentu saja penduduk kampung menolak keras permintaan itu. Jadi ada seekor anjing mati, lalu si pemiliknya ini akan mengkafani dan mensolatkan anjing itu di musola. Tentu ini membuat heboh masyarakat. Untuk meredakan tensi yang memanas sekaligus untuk menyelesaikan permasalahan itu secara baik-baik, dipanggillah seorang kiai kondang di kampung itu. Kiai tersebut akan dimintakan fatwa. Jadi karena tensi itu sudah memanas, maka orang-orang kampung meminta fatwa seorang kiai. Dia ingin menghadirkan kiai ke musola tersebut. Begitu tiba di TKP, kiai langsung bertanya, "Mana pemilik anjing yang sudah dikafani ini?" Seorang pria maju berkata, "Saya Pak Kiai." Lalu Pak Kiai bertanya, "Atas dasar apa kamu minta anjing itu dikafani dan disolatkan sebelum dikubur? Dia kan binatang. Selain itu, tak ada ajaran dalam agama kita menyolatkan binatang mati," tegas sang kiai. Lalu dengan terbata-bata pemilik anjing itu berucap, "Tapi kiai, ini adalah wasiat dari anjing saya." "Bohong kamu, itu tidak mungkin. Mana mungkin anjing bisa berwasiat," kata Pak Kiai. "Selain itu, anjing saya ini juga berwasiat agar saya menyerahkan uang 100 juta kepada yang menjadi imam sholatnya," jawab pemilik anjing yang melanjutkan kalimatnya yang terpotong. Tak diduga sang kiai tiba-tiba berkata, "Jika demikian, siapkan proses sholat mayit dan ajak warga untuk menyolatkan anjing itu." Tentu saja warga semakin heboh mendengar jawaban kiai yang demikian absurd. Tapi warga tak ada yang berani menentang kiai kondang tersebut. Mereka pun berbaris di belakang kiai membentuk shaf sholat jenazah. Setelah selesai sholat, ada seorang warga yang memberanikan diri bertanya pada Pak Kiai, "Pak Kiai, nyuwun sewu, kenapa Pak Kiai menjadi berubah pikiran dan setuju dengan menyolatkan anjing itu?" Kemudian sang kiai menjawab, "Setelah saya telisik dengan seksama, ternyata anjing itu masih memiliki nasab mulia dari anjing milik pemuda Ashabul Kahfi." Jawab kiai mengambil nafas panjang.
Warga pun hanya bisa mengangguk-anggukkan kepala, entah tanda mengerti atau sekedar ikut-ikutan saja. Terkadang rusaknya agama bukan karena tak ada lagi yang memahami atau mengetahuinya, tetapi justru datang dari orang-orang yang lebih faham. Namun karena desakan kebutuhan duniawi, maka ia rela mengorbankan ajaran agamanya demi tercapainya ambisi, walau harus menyesatkan banyak orang. Itulah teman-teman cerita sang kiai yang memberi fatwa yang awalnya ini kekeh tidak akan menyolatkan seekor anjing mati karena tidak ada dalilnya anjing itu disolatkan seperti manusia ketika anjing itu mati. Tetapi karena pemilik anjing itu mengatakan bahwa anjing tadi itu berwasiat bahwa kepada orang yang menyolatkan nanti akan diberi uang 100 juta rupiah. Ini tentu membuat sang kiai berbelok arah kebijakannya, berbelok fatwanya. Yang tadi tidak mau menyolatkan, sekarang dia berani untuk menyolatkan sang anjing yang sudah mati, gara-gara anjing berwasiat bahwa akan memberikan uang 100 juta kepada orang yang menyolatkan si anjing yang mati tadi. Nah, ini teman-teman sebuah gambaran bahwa seorang kiai, seorang ulama, seorang pejabat sekalipun, kebijakan atau keputusan itu bisa berubah gara-gara dipengaruhi oleh uang, dipengaruhi oleh iming-iming yang membuat keputusan ini bisa menyesatkan. Nah, itulah teman-teman sebagai gambaran kehidupan kita sehari-hari bahwa setiap keputusan, setiap kebijakan, setiap fatwa yang awalnya tadi itu lurus menjadi berbelok karena dipengaruhi oleh pihak eksternal, oleh sesuatu yang membuat dia semakin tertarik dengan tawaran tersebut, seperti tawaran uang, jabatan, kedudukan. Ini bisa mempengaruhi orang untuk memutuskan sebuah kebijakan. Nah, itulah teman-teman gambaran real dari sebuah kehidupan, dan gambaran ini bisa saja terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena kasus-kasus korupsi, kolusi, nepotisme ujung-ujungnya adalah karena uang. Nah, oleh karena itu ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa sesuatu yang kita putuskan, sesuatu yang menjadi keputusan yang lurus, yang ada dasarnya, jangan sampai berbelok hanya karena iming-iming uang, jabatan, pangkat, dan sebagainya. Tetaplah lurus sebagaimana dicontohkan oleh para nabi, para sahabat, para rasul, orang-orang yang terdahulu, dan mereka adalah mulia. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa jangan hanya karena uang kita mengorbankan masyarakat, bangsa, dan negara. Tetaplah lurus dalam membuat kebijakan, karena itu yang akan mengantarkan bangsa dan negara ini menjadi lebih baik lagi. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada rencana mau mencalek nih Pak Ustadz. Oh, baguslah, mantap. Kira-kira apa saran Ustadz untuk saya? Kalau Bapak mau mencalek, tolong perjuangkan 3. Apa namanya Pak Ustadz? Ini saya catat nih. Pertama, kalau duduk nanti di kursi anggota legislatif itu, perjuangkan 3. Pertama, masukkan pendidikan agama Islam ke sekolah umum. Ya Pak Ustadz. Yang kedua, buatkan perda zakat. Ya Pak Ustadz. Yang ketiga, buatkan perda berbusana muslimah. Ya Pak Ustadz. Alhamdulillah, sejak itu sampai sekarang tak ada nelpon lagi. Kenapa yang 3 nih Ustadz pesankan? Kenapa ini saja yang Ustadz sampaikan? Pertama, saya pesankan kalau duduk Bapak nanti di situ, korbankanlah kekuasaan ini, korbankanlah nama besar ini untuk menolong agama Allah. Pertama, masukkan pendidikan agama dalam sekolah umum, karena di sekolah umum minim agama. Mau dibawa kemana anak-anak kita ini ke depan?
Itu tadi pidato Pak Bupati. Masa depan, merdeka dari Belanda sudah, merdeka dari Jepang sudah, merdeka dari penjajah sudah, tapi merdeka dari kejahilan beragama belum. Maka paling tidak di sekolah umum ada 5 pelajaran agama: akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, Al-Quran, hadis, fikih. Kalau ada 5 pelajaran ini, masukkan anak bapak ibu ke dalam. Tapi kalau tak ada, alamat kapal akan tenggelam.